Baiklah, selamat pagi semuanya. Terima Selamat pagi, kasih. Gen. Ya, terima kasih kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan anugerahnya yang melimpah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada pertemuan Zoom pada hari ini. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Strategi Retensi pada PT Idola Insani Garmen. Adapun anggota kelompok kami ada Aditya Warman Harahap, Afifah Rahmahuda, Amanda Agustin, Amanda Amelia Ardana, Kenny Mayor Sibuan, Rona Uli Pasaribu, dan Yurida Aulia. Sebelum kita memulai, kami dari kelompok 2 ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Rosita, SEMM, yang memberikan kesempatan kami melakukan presentasi pada hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir untuk memberikan perhatian dan dan perhatian pada presentasi kami kali ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kami akan memulai presentasi kami. Yang pertama akan dibawakan oleh Amanda. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membawakan materi pertama yaitu pengertian retensi karyawan. Menurut Getles MC Counts, retensi karyawan didefinisikan sebagai suatu upaya yang sistematis dari pemimpin perusahaan untuk membuat dan memelihara lingkungan kerja yang mendorong karyawan untuk tetap bekerja dengan memiliki kebijakan di tempat kerja sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi retensi karyawan. Yang pertama yaitu ada komponen organisasional. Di dalam komponen organisasional ini ada tiga nilai yang mempengaruhi retensi karyawan, yaitu nilai dan budaya organisasional. Yang kedua, strategi, peluang dan manajemen organisasional. Dan yang ketiga ada kontinuitas dan keamanan kerja. Yang kedua yaitu ada peluang karir organisasional. Organisasi memberikan peluang agar dapat mengembangkan karir dari berbagai cara dan dirancang agar dapat memenuhi harapan para karyawan bahwa para pemberi kerja mereka berkomitmen untuk mempertahankan keterampilan dan pengetahuannya. Peluang karir ini juga dapat dilihat dari dua segi, yaitu satu pengembangan dan pembimbingan, dan yang kedua yaitu ada perencanaan karir. Yang ketiga yaitu ada penghargaan. Penghargaan dapat diberikan berbagai macam hal seperti dalam bentuk gaji, tunjangan, dan insentif. Dan keempat yaitu ada rancangan tugas dan pekerjaan. Faktor yang mendasar yang dapat mempengaruhi retensi karyawan biasanya melalui tugas dan pekerjaan yang mereka lakukan. Karena biasanya para karyawan berharap dapat bekerja dengan peralatan, fasilitas, serta dengan menggunakan teknologi yang modern, agar setiap pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah dan karyawan juga menginginkan lingkungan kerja yang aman dan di mana risiko kecelakaan dan luka dapat diperhatikan serta alat transportasinya. Dan yang kelima yaitu ada karyawan, ada hubungan karyawan. Kumpulan terakhir yang mempengaruhi tingkat retensi karyawan didasarkan pada hubungan karyawan dalam organisasi. Bidang-bidangnya seperti kelayakan dari kebijakan sumber daya manusia, keadilan, dan tindakan disiplin dan cara digunakan untuk memutuskan pemberian kerja dan peluang kerja. Semua hal-hal tersebut dapat mempengaruhi retensi karyawan di dalam suatu pekerjaan. Baiklah, segitu saja yang materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afifah. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Langsung saja, tidak usah berlama-lama. Yang selanjutnya ada strategi untuk meningkatkan retensi. Adapun beberapa strategi, yang pertama itu memberikan program pengembangan karir dan pelatihan. Hal ini penting karena perusahaan menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap pertumbuhan karyawan. Yang ketiga, memberikan kompensasi dan tunjangan yang kompetitif. Hal ini juga penting karena hasilnya dapat menambah daya tarik bagi karyawan itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga ada menciptakan keseimbangan kerja dan kehidupan. Misalnya saja pada zaman sekarang yaitu Gen Z lebih mementingkan keseimbangan kerja yaitu antara pekerjaan mereka dengan juga kehidupan mereka. Yang keempat ada menciptakan budaya kerja yang positif dan yang terakhir ada memberikan pengakuan dan apresiasi. Hal ini penting karena nantinya dapat memberikan motivasi kepada karyawan mereka sehingga mereka memberikan pengaruh positif terhadap perusahaan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Yurida. Baiklah, saya akan membacakan mengenai profil perusahaan pada PT Idola Insani Garment. PT Idola Insani Garment adalah perusahaan yang beroperasi di sektor fashion, didirikan pada 11 Maret tahun 1991 dan beralokasi di Bandung, Jawa Barat. Awalnya perusahaan ini fokus pada produksi t-shirt, namun seiring waktu telah memperluas lini produknya untuk mencakup berbagai jenis pakaian dan juga aksesoris fashion lainnya. Merek dagang mereka, Cressida, kini dikenal luas dan produknya dapat ditemukan di berbagai toko offline serta platform online. Misi PT Idola Insani Garment adalah untuk menyediakan produk fashion yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif sambil memberikan pelayanan yang konsisten kepada konsumen dan mitra dagang. Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung perkembangan karir karyawan melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan. Dengan fokus pada inovasi dan kualitas produk, PT Idola Insani Garment terus berupaya menjadi pemimpin dalam industri fashion di Indonesia. Demikian profil perusahaan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afifah. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi permasalahan retensi yang ada pada perusahaan. Di sini kami mengambil perusahaan PT Idola Insani Garment. Nah, ada pun beberapa permasalahannya itu yang pertama, tingkat turnover yang tinggi. Pada PT Idola Insani Garment mengalami tingkat turnover karyawan yang cukup tinggi, yaitu sekitar 15% per tahun. Tingginya angka turnover ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah sistem kontrak yang diterapkan perusahaan, di mana karyawan baru hanya dikontrak selama 3 bulan untuk masa percobaan sebelum dievaluasi apakah akan diangkat menjadi karyawan tetap. Sehingga kami bilang ini masalah karena hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian bagi karyawan yang dapat mempengaruhi keinginan mereka untuk terus bekerja di perusahaan. Lalu yang kedua ada kurangnya kedisiplinan manajer. Nah, beberapa manajer, terutama di bagian penjualan dan pabrik pada PT Idola Insani Garment, dinilai kurang disiplin oleh para karyawan. Kurangnya kedisiplinan ini membuat karyawan merasa tidak nyaman dan kurang termotivasi. Lalu yang ketiga, pengambilan keputusan yang kurang cermat. Manajer di bagian keuangan atau accounting pada perusahaan ini dinilai kurang tenang dan hati-hati dalam mengambil keputusan. Nah, karyawan perusahaan ini berharap bahwa manajer itu mampu untuk mempertimbangkan dengan matang setiap keputusan yang diambil, terutama dalam situasi yang penting. Nah, yang keempat itu ada ketidakpuasan terhadap sistem kompensasi. Terdapat ketidakpuasan yang berasal dari karyawan terkait sistem kompensasi yang diterapkan oleh perusahaan ini, terutama mengenai penggunaan pasar tenaga kerja yang dipandang hanya untuk mengurangi biaya tenaga kerja serta dasar pemberian kompensasi yang mengikuti peraturan pemerintah. Perusahaan ini perlu untuk meningkatkan terkait kebijakan kompensasi, terus memastikan bahwa sistem ini adil sehingga nantinya akan berdampak pada kesejahteraan karyawan. Sekian merupakan hasil identifikasi kelompok kami terkait masalah strategi retensi pada perusahaan PT Idola Insani Garment, dan saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Amelia Ardana yang berjudul Faktor Retensi Karyawan. Baiklah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan retensi karyawan pada perusahaan PT Idola Insani Garment. Yang pertama yaitu faktor lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan faktor utama dalam retensi karyawan di PT Idola Insani Garment. Kualitas manajer dalam lingkungan kerja berpengaruh terhadap retensi karyawan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan dan kehati-hatian manajer dalam mengambil keputusan. Kurangnya kedisiplinan ini menyebabkan karyawan merasa tidak nyaman dan kehilangan motivasi, yang pada akhirnya dapat berdampak pada tingkat retensi karyawan. Oleh karena itu, yang pada akhirnya
Oleh karena itu, perusahaan perlu meninjau kembali tingkat kedisiplinan yang ditunjukkan oleh manajer dan memperhatikan sikap tenang serta kehati-hatian mereka dalam pengambilan keputusan. Karena karyawan yang merasa belum sepaham dengan keputusan yang diambil oleh manajer. Yang kedua yaitu faktor pengembangan karir dan pelatihan. PT Idola Insani Garmen tidak menyediakan peluang pengembangan karir yang terstruktur, seperti pelatihan tambahan, promosi internal, dan bimbingan karir. Hal ini dapat berdampak negatif pada loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Karyawan yang tidak melihat adanya prospek karir yang jelas di dalam perusahaan cenderung kurang termotivasi untuk tetap bertahan dan memberikan kinerja yang optimal. Tanpa adanya peluang pengembangan karir yang jelas dan terstruktur, PT Idola Insani Garmen berisiko kehilangan karyawan berbakat yang merasa tidak puas dan kurang termotivasi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengembangkan proses pengembangan karir yang efektif agar dapat meningkatkan loyalitas karyawan dan memperhatikan keberhasilan jangka panjang dalam sebuah organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adit mengenai faktor kompensasi. Ya, saya akan menjelaskan tentang kompensasi. Di PT Idola Insani Garmen, yaitu sebuah perusahaan di industri pakaian jadi, memberikan kompensasi kepada karyawannya dalam bentuk finansial dan non-finansial. Kompensasi finansial mencakup gaji, tunjangan sakit, dan tunjangan hari raya atau THR, uang makan dan cuti kerja. Sementara itu, kompensasi non-finansial berupa fasilitas kendaraan bagi karyawan di tingkat manajerial. Kebijakan kompensasi ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kesejahteraan karyawan, sekaligus mempertahankan mereka agar tidak berpindah ke perusahaan lain. Namun penelitian mengungkap adanya masalah dalam penerapan kompensasi di perusahaan ini. Sebagian karyawan merasa tidak puas karena kompensasi yang diberikan hanya mengikuti aturan pemerintah dan kondisi pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dalam kebijakan kompensasi perlu ditingkatkan. Analisis menunjukkan bahwa kompensasi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap retensi karyawan dengan koefisien hubungan sebesar 0,56%. Artinya semakin baik kompensasi diberikan, semakin tinggi pula kemungkinan karyawan bertahan di perusahaan. Sekitar 13% dari keputusan karyawan untuk bertahan dipengaruhi oleh kebijakan kompensasi. Sementara 87% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti kondisi kerja dan hubungan dengan manajer. Agar dapat meningkatkan retensi karyawan, PT Idola Insani Garmen disarankan untuk memperbaiki komunikasi terkait kebijakan kompensasi. Manajemen perlu menjelaskan secara transparan bagaimana dan mengapa kompensasi ditentukan agar karyawan merasa lebih dihargai. Selain itu, perusahaan bisa mempertimbangkan untuk melakukan perekrutan eksternal meskipun biayanya lebih tinggi, karena hal ini dapat membantu mendapatkan karyawan lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan penyesuaian tersebut, diharapkan tingkat kepuasan dan retensi karyawan dapat meningkat, sehingga perusahaan bisa mengurangi turnover dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil. Selanjutnya, D. Praktik terbaik dalam retensi talenta, yaitu komunikasi terbuka. Komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan sangat penting dalam menjaga retensi talenta di PT Idola Insani Garmen. Komunikasi terbuka menciptakan lingkungan kerja di mana karyawan merasa dihargai, didengar, dan memiliki pemahaman yang jelas tentang visi serta tujuan perusahaan. Dalam praktiknya, berikut beberapa langkah yang dapat diterapkan. 1. Yaitu forum umpan balik rutin. Menyelenggarakan pertemuan bulanan atau tribulanan antara manajemen dan karyawan untuk membahas masalah, tantangan, serta umpan balik karyawan. Hal ini memastikan adanya saluran komunikasi yang terbuka dan transparan, serta mencegah adanya ketidakpuasan yang tidak terungkap. 2. Penggunaan teknologi komunikasi. Mengadopsi platform komunikasi internal seperti aplikasi chat atau forum diskusi online untuk mempermudah komunikasi antar departemen. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan informasi serta memudahkan karyawan dalam memberikan masukan apa saja. 3. Komunikasi transparan tentang kebijakan dan keputusan. Manajemen perlu mengkomunikasikan secara jelas setiap perubahan kebijakan atau keputusan penting yang berdampak pada karyawan, seperti perubahan sistem dan kompensasi dan kebijakan kerja. Hal ini membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap perusahaan. 4. Yaitu pengembangan budaya dialog. Membangun budaya di mana karyawan merasa aman dan untuk menyuarakan pendapat mereka tanpa rasa takut akan reaksi negatif. Pelatihan untuk manajer tentang cara menangani umpan balik negatif secara positif dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan mendukung. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya.
Baik, adapun praktik terbaik dalam retensi talenta yang kedua ada pengembangan karir. Nah, PT Idola Insani Garmen menghadapi masalah retensi karyawan seperti turnover tinggi, kedisiplinan manajer yang rendah, keputusan manajerial yang kurang cermat, dan ketidakpuasan terhadap kompensasi. Untuk mengatasi ini, perusahaan perlu menerapkan pengembangan karir strategis. Program onboarding dan mentoring dapat memperjelas jalur karir sejak awal, memberikan kepastian bagi karyawan baru, pelatihan kepemimpinan untuk manajer di bagian penjualan dan pabrik akan meningkatkan disiplin dan efektivitas tim, didukung oleh umpan balik 360 derajat. Manajer keuangan bisa dilatih pengambilan keputusan, manajemen keuangan bisa dilatih pengambilan keputusan berbasis data, sementara transparansi dalam kompensasi harus ditingkatkan dengan mengaitkan kenaikan gaji pada kinerja dan pengembangan keterampilan. Pendekatan ini akan meningkatkan motivasi, kepuasan, dan retensi karyawan secara signifikan. Yang ketiga ada pengakuan dan apresiasi. PT Idola Insani Garmen dapat meningkatkan retensi karyawan melalui praktik pengakuan dan apresiasi dengan beberapa langkah strategis. Untuk mengatasi turnover tinggi, perusahaan bisa menerapkan program penghargaan bagi karyawan baru yang berhasil melewati masa percobaan, serta mengadakan acara pengenalan untuk memberikan rasa inklusif sejak awal. Manajer yang berprestasi dalam kedisiplinan dan kepemimpinan dapat diberikan penghargaan publik seperti manajer terbaik bulanan, meningkatkan motivasi dan mendorong manajer lain untuk mengikuti jejak mereka. Pengambilan keputusan yang baik oleh manajer juga bisa dihargai melalui program inovasi, mendorong keputusan yang lebih cermat dan kolaboratif. Untuk mengatasi ketidakpuasan terhadap kompensasi, perusahaan dapat memberikan apresiasi berbasis kinerja seperti bonus atau penghargaan simbolis bagi karyawan yang mencapai target. Selain itu, loyalitas karyawan jangka panjang dapat diakui melalui penghargaan untuk masa kerja, meningkatkan motivasi mereka untuk tetap berkomitmen di perusahaan. Nah, strategi pengakuan ini menciptakan budaya kerja yang positif dan menghargai kontribusi, meningkatkan retensi dan kepuasan karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada praktik terbaik dalam retensi talenta yang terakhir adalah keseimbangan kerja hidup. PT Idola Insani Garmen dapat meningkatkan retensi talenta dengan strategi keseimbangan kerja hidup melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama ada fleksibilitas jam kerja dan cuti. Meskipun fleksibilitas jam kerja mungkin sulit diterapkan sepenuhnya di industri garmen, karena sifat produksi yang membutuhkan kehadiran fisik karyawan, perusahaan dapat menawarkan opsi pengaturan jam kerja yang lebih fleksibel. Shift fleksibel atau kerja paruh waktu bisa diterapkan di area produksi, sedangkan opsi kerja dari rumah cocok posisi administrasi. Kebijakan cuti yang fleksibel juga dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan karyawan. Lalu langkah yang kedua yaitu kompensasi non-finansial. Selain gaji dan tunjangan reguler, PT Idola Insani Garmen dapat menawarkan kompensasi non-finansial yang berfokus pada keseimbangan hidup karyawan. Misalnya, perusahaan dapat memberikan subsidi aktivitas rekreasi, voucher hiburan, atau intensif liburan bagi karyawan yang mencapai target untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Lalu langkah yang ketiga yaitu pelatihan karir fleksibel. PT Idola Insani Garmen dapat menyediakan program pelatihan yang fleksibel untuk mendukung pengembangan karir karyawan tanpa mengganggu keseimbangan kerja hidup mereka. Program pelatihan online memungkinkan karyawan terus mengembangkan keterampilan tanpa harus mengorbankan waktu pribadi. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan dan loyalitas karyawan, tetapi juga produktivitas serta daya saing perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, kesimpulan adalah PT Idola Insan Garmen menghadapi tantangan serius terkait retensi karyawan dengan tingkat turnover mencapai 15% per tahun. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya turnover ini meliputi sistem kontrak yang tidak pasti, kurangnya kedisiplinan manajer, pengambilan keputusan yang kurang cermat, dan ketidakpuasan terhadap sistem kompensasi. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan perlu menerapkan beberapa strategi kunci. Yang pertama, pengembangan karir dan pelatihan. Kedua, kompensasi kompetitif. Ketiga, keseimbangan kerja dan kehidupan. Keempat, budaya kerja positif. Kelima, pengakuan dan apresiasi. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, PT Idola Insani Garmen dapat mengurangi tingkat turnover, meningkatkan kepuasan kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil secara produktif. Demikianlah presentasi kami
Kali ini mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih khususnya kepada Ibu Dr. Sri Rosita SEMM dan teman-teman semua yang telah memberikan perhatian kepada presentasi kami kali ini.